pagi ini saya akan kembali menghubungi manusia merdeka, Bang Said Dido. Assalamualaikum, Bang Said Dido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah baru bangun tidur, kebanyakan tidur atau kurang tidur? Saya selama isolasi tiap malam membuat tulisan tentang solusi-solusi apa untuk penyelesaian krisis yang sedang terjadi, multi krisis yang terjadi di negeri kita. Oke, jadi lebih produktif ya sekarang ya? Menggunakan otak, tapi walaupun sekarang memang agak sakit bangsa ini, karena kita memposting atau menyampaikan solusi pun tetap aja para pebuli membuli secara besar-besaran dan masuk bully pribadi. Jadi menurut saya bangsa ini bukan krisis ekonomi dan krisis sosial saja, tapi ini krisis moral yang sangat tinggi. Krisis mental juga mungkin ya? Ya, krisis mental. Jadi revolusi apakah ini hasil jadi atau revolusi mental liar? Ya. Jadi biarkan buzzer menggonggong, kita terus manusia merdeka terus berlalu gitu ya? Ya, kita tetap merdeka saja menyampaikan solusi untuk bangsa. Ya, jadi sayang dong ini ya kalau betul memang ada biaya untuk para buzzer itu kan bisa digunakan sebenarnya untuk beli alat pelindung diri para dokter dong ya dan para tenaga medis ya, Bung Saididi ya. Saya agak menarik karena setelah kita banyak yang mengkoreksi tentang bantuan dan pembelian alat perlengkapan dari Cina, itu buzzernya tambah banyak. Oh gitu? Itu saya heran pada negeri ini. Oh jadi buzzernya tambah banyak. Makin tumbuh subur ya? Makin tumbuh subur, malah menurut saya grup-grup Facebook itu penuh buzzer sekarang, dan semua agak aneh, hanya memuji-muji pihak lain dan memaki-maki pihak lainnya. Jadi menurut saya himbauan Presiden menyatakan bahwa mari kita bersatu, ini tidak akan bisa terjadi karena buzzer tetap jalan dengan radikal, sangat radikal buzzer. Wah, agak repot juga Anda ini. Saya lihat Anda pakai kaos Manchester City. Ini kan susah nontonnya sekarang, ini nggak ada pertandingan Liga Inggris ya. Oh, kan juara abadi, kan dibatalkan jadi Liverpool nanti nggak jadi juara. saya tidak mau terlalu masuk ke dalam, pasti begitu Anda ngomong Anda termasuk orang pendukung yang membatalkan ke Liverpool untuk jadi juara ya. Oke, sekarang biar Bang Karni Ilyas sama Alvin Lee semakin susah karena 30 tahun menunggu nggak dapat juara. Gitu. Oh, mereka berdua itu pendukung Liverpool ya, Liverpoolian ya. Pendukung Liverpool. Ya. Oke, jadi Anda Man U forever. Oke, saya tadi Anda ngomong soal nulis. Saya kebetulan baca nih tulisan Anda ada mulai bikin berseri ya Anda tulisan ya soal perlu yang soal corona ini. Yang terakhir ini perlu prioritas kebijakan atasi krisis corona ya. Karena multi krisis ini akan saya tulis terus berseri. Mungkin kemarin corona, sekarang fiskal, mungkin besok tentang ekonomi, mungkin tentang BUMN, bagaimana solusi-solusinya. Tapi saya katakan tadi, solusi apapun disampaikan tetap dibully, dan bullynya ke pribadi, bukan ke substansi. Oke, kalau saya baca ini sebenarnya tulisan Anda kan cukup, saya kira cukup objektif, dan Anda punya expertise sebagai salah orang yang, Anda ini kan termasuk menjadi sekretaris Menteri BUMN sampai 3 menteri ya, betul ya, Bung Saididi ya? Saya orang perumus kebijakan sangat lama. Tahun 87 saya sudah penulis garis-garis besar haluan negara. Dan pada umur 28 tahun, saya pernah di Badan Pekerja DPR MPR. Saya 32 tahun sebagai perumus kebijakan, dan saya bagian dari perumus kebijakan krisis 98 dan krisis 2008. Jadi paham betul bagaimana menangani krisis. Jadi paham betul bagaimana bedanya membuat kebijakan di saat krisis dengan di saat normal. Itu paham betul saya. Oke. Dan soal sebagai pejabat tinggi, Anda tadi berapa tahun Anda menjadi sekretaris Menteri BUMN? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Berapa? 3 menteri ya?
3 menteri. Oh, oke. Harusnya sebenarnya pikiran-pikiran Anda ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ya, meskipun cara penyampaian Anda sih memang sering sangat kritis gitu. Itu yang mungkin barangkali membuat mereka tidak suka pada Anda. Saya terbiasa dengan kritis. Di dalam pun saya kritis. Jadi kalau orang yang nggak paham saya di dalam pun kadang-kadang saya kalau tidak cocok substansi yang mau dibahas, saya tidak mau ikut rapat. Karena saya kalau beda, saya kritik dulu waktu Pak SBY itu tentang subsidi BBM yang sangat besar sampai saya diusir dari DPR gitu. Saya biasa gitu melakukan itu karena saya jalan dengan akal sehat saya. Saya tidak bisa menyatakan birokrat yang melakukan pembenaran. Saya adalah menegakkan kebenaran. Di dalam pun saya lakukan itu dan boleh tanya semua. Saya di DPR itu dikasih nama Mossad. Apa itu? Mossad. Intelijen Israel. Mossad dan tidak pernah mau kalah. Kalau memang saya menyatakan benar. Jadi memang saya begitu. Nah, tapi ini kan semua orang-orang yang kritis sekarang itu dianggap bahwa itu melawan bukan. Dia menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Itu biasa saja. Jadi jangan boleh tanya pada saat kepemimpinan SBY, boleh tanya teman-teman saya di DPR yang masih ada sekarang, itu benar-benar menghadapi saya karena saya memang kalau benar-benar nggak mau saya belok itu. Jadi kira-kira Anda ini termasuk orang yang disebut oleh juru bicara Presiden Fadjrul Rahman sebagai pecundang-pecundang politik, kira-kira begitu ya? Apa perlu mendengarkan Fadjrul Rahman? Mungkin Fadjrul Rahman menceritakan dirinya. Sejak Pak Harto dia kritik terus habis-habisan sampai SBY dikritik habis-habisan dan kritiknya dia laksanakan setelah ada di dalam. Itu asli pecundang politik. Itu aslinya. Jadi kalau ada yang menyatakan Fadjrul Rahman pecundang politik, dialah pecundang politik. Dia mengkritik betul bagaimana jangan membeli pesawat dengan berbagai alasan oleh Pak SBY. Tapi setelah di dalam, dia nikmati pesawat itu kemana-mana, kan pasti kadang-kadang ikut dong. Yeah. Terus dia menambah lagi pesawat. Jadi kalau ada menyatakan pecundang politik, ya Fadjrul Rahman itulah pecundang politik. Jadi kalau Anda sendiri nggak merasa sebagai pecundang ya? Saya selalu menegakkan apapun. Jadi saya dekat dengan Pak Harto, saya dekat dengan Pak Habibie. Biasa saja, Pak Habibie pada saat membentuk irama Suka Nusantara dulu, saya orang sosial menyatakan tidak setuju dan saya pergi. Itu biasa saja. Itu biasa saja dalam hidup saya. Jadi kalau nggak cocok aja. Ya, saya kalau nggak salah juga mengamati selain sering mengkritik Erick Thohir, Anda juga sering kasih masukan juga ya? Saya begini, saya bekerja dengan orang itu adalah value yang dia perjuangkan. Kalau value-nya berubah ya, saya nggak bisa jadi anggota partai politik. Partai harus loyal kepada ketua umum. Saya itu nggak bisa. Itu makanya Anda menyebut diri Anda sebagai manusia merdeka ya? Dunia saya, manusia dari segala jabatan dengan segala keaktifan. Ya, oke. Oke, sekarang kita ngomongin soal kebijakan pemerintah soal corona ini, Bung Said Didu ya. Anda ada masukan-masukan yang saya baca ini, coba Anda mungkin bisa elaborasi pemikiran Anda tentang situasi saat ini. Saya begini, pada saat kita menghadapi, merancang kebijakan di saat krisis, maka yang paling penting itu adalah ketepatan dan prioritasnya seperti apa. Ketepatan dan prioritas. Mengenai benar tidaknya adalah itu sangat variabel, tapi harus benar, tepat dan urutannya pas. Jadi saya katakan tidak ada waktu berdiskusi bagi pemerintah untuk mengambil keputusan karena detik demi detik ini wabah ini menyerang orang demi orang. Itu detik demi detik. Jadi kalau masih ada dan tidak boleh ada kesalahan apapun dalam mengambil keputusan, sehingga saya katakan begitu. Yang paling utama sekarang ini seakan mau perang. Mau perang itu maka prajurit yang harus disiapkan. Prajurit yang harus disiapkan adalah para dokter, para medis, petugas kesehatan, dan rumah sakit. Itu adalah pasukan. Nah, pasukannya adalah dokternya. Apa dokternya? Harus direkam dengan senjata. Senjata adalah alat pengamanan diri. Itu dulu. Dan itu harus siap. Jangan sampai ada satu tentara yang tidak punya senjata. Nah, kalau musuh sudah banyak dan harus sudah diantisipasi bahwa eskalasi musuh kita nggak bisa duga, bahkan karena corona kita nggak tahu, nggak kelihatan.
Ya. Nggak kelihatan. Siapa tuh eskalasinya hari ini 600, besok menjadi 1000. Nah, itu harus dihitung. Siapa tahu ketemu hari ini 1000, dan itu harus di skenario paling jelek. Tidak bila persiapan prajurit harus dengan skenario terjelek. Nah, yang kedua adalah, yang prioritas kedua adalah rumah sakit. Rumah sakit, apabila terjadi kekurangan rumah sakit, maka orang yang sudah terkena infeksi itu akan keluar dan menyebarkan ke yang lain. Akhirnya, istilah saya, mengundang musuh lain akan datang untuk itu. Jadi kalau kurang maka dampaknya besar. Nah, tadi kalau umpamanya alat pengaman diri dokter, para medis dan lain-lain kurang, maka dia kalau dia terkena, maka yang lain mentalnya turun, berkurang, maka pelayanannya akan berkurang. Jadi salah sedikit di situ ada menjadi masalah. Nah, sekarang jadi kira-kira pertempuran tidak akan mungkin kita menangkan gitu ya, kalau memang ada mental drop dari pasukan yang kita pimpin gitu ya. Ya itu yang paling bahaya, mental drop yang terus logistik yang kurang. Logistiknya itu yang tadi kan istilahnya itu tadi alat tempurnya adalah prajuritnya, alat tempurnya adalah kendaraan tempurnya adalah rumah sakit, senjatanya obat-obatan yang harus disiapkan. Obat-obatan yang harus disiapkan itu bukan obat. Jangan sampai salah beli obat, berkurang. Dan ini demografi kita ini luas sekali dan harus diantisipasi. Nah, setelah itu menurut saya adalah kita harus sudah memikirkan bagaimana kalau ini terjadi eskalasi yang sangat besar, maka kebijakan juga harus sudah bagaimana paksa lakukan lockdown. Nah, karena lockdown ini kemungkinan besar bisa terjadi. Jadi, nah itu kebijakan yang harus didikan. Itu kebijakan untuk mencegah corona. Kita belum ada kebijakan dampak ekonomi daripada corona ini, dampak sosialnya. Nah, ini juga sudah harus siapkan bersamaan. Nah, jadi ini sebenarnya kuncinya bersama. Ya, Bung Said, itu kuncinya sebenarnya manajemen dan leadership ya di sini ya. Jadi kecerdasan untuk mengambil keputusan, dan memang disitulah ujian pemimpin. Karena kalau hanya bukan hanya tegas ya, tapi harus bukan hanya cerdas tapi berani juga ya harusnya. Cerdas, berani, tapi jangan menggampangkan. Yang problem besar terjadi corona ini ya karena awalnya menggampangkan dan mendengarkan pernyataan corona tidak akan pernah masuk, mari perbanyak pariwisata, minumlah susu kuda liar, minumlah jamu, kemudian akan sembuh sendiri, makanlah nasi kucing. Ini semua menggampangkan, sehingga sampai detik ini ahli-ahli dunia masih meragukan apakah Indonesia betul sudah memeriksa. Kita tahu sekarang angka kan sekitar 680 sekian yang sudah positif ya, 689. Tapi kan yang diperiksa itu baru sekitar 2.500. Berarti 25% yang diperiksa itu adalah terkena infeksi virus corona. Jadi kalau secara matematik, kalau semakin banyak diperiksa, berarti kan kemungkinan besar banyak yang sudah kena. Nah, yang paling bahaya adalah yang sudah terkena itu tidak diperiksa atau tidak ketahuan. Maka virus ini makin berkembang, bisa saja mencapai puncaknya. Jadi menurut saya katakan pemerintah hari ini sudah harus memikirkan skenario terjelek. Skenario terjelek Itali. Jadi menurut saya patokannya sudah harus melihat seperti Italia, kalau terjadi ini kebijakan apa yang akan dilakukan. Karena problem kita begini, lockdown, isolasi, ini kan berbeda sekali, Pak. Kita, ya mohon maaf, kayak rumah saya bisa isolasi. Tapi bagaimana dengan rumah tipe 21, isinya 21 orang. Orang mana mengisolasinya? Seperti kita lihat, datanglah ke sekitar Tanjung Priok, datanglah ke sekitar pinggiran kereta api, datanglah
ke Muara Angke, itu seperti apa masyarakat di situ, bagaimana di lockdown mereka itu harus dipikirkan. Jadi jangan hanya pidato kita akan lockdown, nggak bisa. Itu kondisi sosial masyarakat kita sangat berbeda, ketimpangan antara Pantai Indah Kapuk dengan Muara Angke itu berseberangan. Itu mungkin saya di Pantai Indah Kapuk itu 1 orang 10 pembantu, ya, karena rumahnya besar sekali, dan mungkin kamarnya 10 juga, tapi ini 1 kamar 10 orang di sampingnya Muara Angke. Jadi itu perbedaan sangat sekali. Dan bagi kami, bagi pengambil kebijakan, yang harus dilihat itu bukan Muara Angke, bukan Pantai Indah Kapuk, tapi Muara Angke yang harus dilihat. Itu yang harus diambil kebijakan. Loh, kan pemerintah kan sudah memutuskan untuk tidak melakukan lockdown, Bang Said itu. Halo, ini kelihatannya waktu kendala biaya. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Agak nggak stabil nih internetnya kelihatannya. Oke, silakan, nggak apa-apa, Dila. Yap. Saya pikir itu karena ketakutan kebebani biaya, dan saya paham betul ini biaya kita adalah pekerja harian. Saya pikir Pak Gubernur Anies Baswedan sekarang sudah menyatakan akan memberikan 1,1 juta kepada pekerja harian. Yang problem ini ke pekerja harian. Yang dari mana uangnya? Bukan masalah itu. Ya, Bung Said, sorry. Bukan memberikan 1,1 juta, tapi dia akan memberikan tunjangan kepada 1,1 juta pekerja informal di Jakarta, tapi besarannya itu yang belum diputuskan. Ya. Oke. Nah, itu tinggal dihitung berapa kebutuhannya, tapi yang problem bukan hanya itu sekarang. Sekarang menurut saya tentukan tadi, kebijakan prioritas yang dipikirkan sekarang adalah menyatakan logistik bahan pokok itu tersedia enggak. Yang problem selalu dikatakan itu tersedia, tapi di gudang Bulog. Siapa yang ngambil ke sana? Siapa yang mengangkut ke rumah-rumah? Kita lihat kemarin bagaimana Filipina melockdown kotanya dengan sudah ada petugas yang mengantarkan bahan makanan ke depan pintu masing-masing rumah. Pintu masing-masing rumah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi keluar. Menurut saya itu sudah harus dipikirkan bagaimana caranya itu sehingga sehingga masyarakat tidak perlu keluar lagi, tapi bahan makanan sudah ada di depan rumahnya supaya tidak perlu keluar lagi membeli. Itu sudah harus dipikirkan sejauh itu. Oke, jadi artinya sebenarnya ini kalau saya baca tulisan Anda, memang pemikirannya apakah lockdown ataukah lockdown parsial dan sebagainya, itu memang semua ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan begitu ya. Dan kalau nggak salah ketika dilakukan lockdown, itu kan undang-undangnya mewajibkan pemerintah untuk menjamin kehidupan bukan hanya manusia, termasuk ternak yang ada di lingkungannya. Ini kan serem ini, Bung Saididu. Nah, itu yang saya katakan, itulah risiko seorang pemimpin. Kalau nggak mau jadi pemimpin, kayak Saididu aja, nongkrong di rumah, gitu. Itu, tapi kan mereka kan mendapatkan uang dari rakyat semua, kan. Jadi maksudnya digaji besar, disiapkan ajudan, disiapkan segalanya, mau apapun sedianya. Ya, berpikirlah, dan uang itu juga uang rakyat. Nggak usah mikir terlalu rumit. Yang problem adalah, beranikah pemerintah menurunkan egonya, mengurangi anggaran-anggaran yang tidak diperlukan untuk menutupi yang sangat mendesak. Kalau Pak Jokowi menyatakan karena menghadapi persoalan ini, maka rencana pembangunan ibu kota saya hentikan dan proyek infrastruktur besar saya hentikan dan saya alihkan semua anggaran ini untuk mengatasi krisis dan yang dihadapi rakyat Indonesia demi bangsa dan negara saya. Itu pemimpin. Ya. Itu. Ini kelihatannya yang jadi sebab kenapa Anda dibully. Anda ngutik-ngutik terus sih soal ibu kota negara yang baru, padahal itu kan legacy, warisan dari Pak Jokowi. Memang ujiannya di situ seorang pemimpin. Seorang pemimpin apakah pada saat dia dihadapkan pilihan rakyat dan ego pribadinya, di situlah kita lihat seorang pemimpin. Pak Habibie memutuskan menghentikan produksi pesawat yang dia rancang dari nol, yang dia bangun puluhan tahun industrinya,
dan dia menyatakan saya hentikan dengan tanda tangan dia sendiri demi menyelamatkan rakyat banyak. Itu pemimpin. Okay. Itu pemimpin. Nah, kalau orang mengenakan egonya, maka itu adalah manajer. Itu bukan pemimpin. Jadi levelnya beda nih ya? Beda pemimpin dengan pemimpin itu ya memanfaatkan semua potensi dan egonya dia turun. Jadi kita lihatlah, kita pasti orang paham bagaimana Hitler kalah kan? Hitler kalah perang itu kan sebenarnya pasukannya sudah setengah mati di ini kena musim dingin dan sudah nggak bisa makan. Menyerang Rusia ya? Ya, menurut sana. Tapi laporan para pembulu balang di sekitar dia menyatakan semangat tempur pasukan masih sangat kuat. Apa pernyataan Hitler? Bertempurlah sampai mati, maka seluruh pasukannya betul-betul mati. Itu. Nah, karena pemimpin juga tuh harus mendengarkan. Nah, itulah bahayanya sekarang karena semua yang orang mau bicara kebenaran itu dibenci dan dianggap anti. Gitu. Okay. Hitler aja yang kuat seperti itu bisa kalah dalam menghadapi perang karena laporan yang salah, karena ego pribadinya yang sangat tinggi. Oke, Bung Saididu, ini kan situasinya bergerak dengan cepat dari hari ke hari. Kalau untuk hari ini saja, kira-kira saran apa yang menurut Anda yang harus langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk hari ini? Karena kita belum tahu eskalasinya seperti apa. Hari ini pemerintah minimal menyatakan di daerah-daerah pandemi yang besar, yang tinggi, Jakarta, Surabaya, dan beberapa daerah lain, itu menurut saya sudah harus menyatakan logistik seperti ini, ya Pak ya, logistik seperti ini, dan menurut saya Pemda sudah harus diturunkan, kan tidak dilarang kalau Pemda melakukan lockdown parsial, tidak dilarang. Jadi kalau ketakutan anggaran jangan dimarahi kalau menyatakan lockdown. Yang menarik adalah Gubernur Papua menyatakan lockdown, tidak dimarahi itu. Baru tiga orang di sana ya, baru lockdown ya. 3 orang di sana. Tapi Anies Baswedan melakukan itu langsung ditegur oleh seluruh banyak sekali menteri yang menegur dia. Jadi ini kan menurut saya ini orang menyatakan jangan politisir tentang corona. Tapi faktanya yang melakukan politis itu adalah pemerintah pusat. Karena terbukti Malang melakukan isolasi, tidak dimarahi karena mungkin satu partai. Papua karena mungkin pendukung besar tidak dimarahi, tapi Anies melakukan itu dimarahi. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini meruntuhkan kepercayaan publik bahwa memang pemimpin masih objektif mengambil keputusan. Nah, apalagi kemarin semakin terungkapkan bahwa ternyata alat kesehatan, alat penangkapan diri dan ini kit-kit yang dibeli ternyata ahli menyatakan itu tidak sesuai standar WHO. Nah, apa dampak dari kesalahan ini? Maka pasukan tadi adalah dokter para medis itu menjadi ketakutan. Kita lihat beberapa daerah sudah terbuka menyatakan memakai plastik jas hujan, malah plastik untuk sampah untuk dijadikan APD, alat perlengkapan diri. Nah, saya berharap ini harus diantisipasi betul. Coba bayangkan, Mas Hersu, kampung saya di Pindrang sana, itu 180 km dari Makassar, itu sudah puluhan kasus. Dan saya punya keyakinan, saya tahu rumah sakitnya sana pasti tidak siap untuk melakukan ruang isolasi. Tidak siap. Oke, kalau gitu sekarang ini kelihatannya memang kita mesti memberi support terutama pada pasukan yang langsung di lapangan, para tenaga dokter dan para medis ya, karena salah sudah banyak yang meninggal, ada spesialis, ada guru besar dan sebagainya. Oke, pesan apa yang akan Anda sampaikan supaya mereka tidak mental drop? Saya katakan begini, saya senang bahwa banyak sekali teman-teman sekarang sudah di medsos bergerak untuk mengumpulkan, membantu mereka dengan meminta bantuan masyarakat untuk alat APD, alat pengamanan diri kepada pasukan, dan ada juga beberapa pihak sudah menyiapkan makanan untuk dikirimkan ke mereka.
ke mereka, karena saya berharap begini saja, solidaritas sosial harus dibangkitkan sekarang. Caranya adalah pemerintah betul-betul menurunkan egonya. Hentikan para buzzer, hentikan para pejabat seakan-akan lebih hebat dari rakyat. Karena kemampuan negara sangat rendah sekarang. Uang, saya paham betul tidak ada uang bulan-bulan Maret, itu agak susah. Saya lama di birokrat, itu biasanya Maret April itu karena pajak belum masuk, Januari sampai Maret pajak belum masuk, biasanya make dana-dana cadangan yang lain. Tapi sekarang saya pikir sudah sangat kurang, dan saya yakin betul juga transfer ke daerah juga sudah stop, karena pasti. Nah, jadi uang di daerah kurang, maka menurut saya berharap dengan sangat pemerintah menurunkan egonya dan menghentikan para buzzer-buzzernya memecah belah bangsa. Ini menetes air mata saya menyampaikan ini, agar soliditas sosial, solidaritas bangkit kembali. Mereka sudah sangat menyiksa rakyat ini dengan memaki-maki semua orang yang seakan-akan bergerak di luar pemerintah. Teman-teman saya banyak bergerak membantu para medis yang tidak searah dengan pemerintah juga dibully habis-habisan. Dokter pun yang sedang bertugas kalau tidak memberikan pernyataan berbeda dengan pemerintah itu dibully habis-habisan. Dokter, bayangkan, ada teman saya dokter itu karena dia tahu bahwa APD ini salah, ini dia protes, itu dibully habis-habisan. Jadi ini menurut saya yang perlu dijaga sekarang adalah orang yang mau bergerak mandiri, jangan sampai dibully habis-habisan oleh orang yang mengharap terus bahwa harus memuji-muji pemerintah. Kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi kita berharap pemerintah menambah kecepatannya menyelesaikan masalah yang terus eskalasi detik demi detik, hari demi jam demi jam. Halo. Ya, oke. Baik, Bung Saididu, memang closing statement Anda tadi agak terputus-putus karena memang internet tidak stabil. Tapi mari kita terus dukung para tenaga medis yang bekerja di lapangan, dan syukur kalau tidak bisa membantu, minimal doa ya, Bung Saididu ya. Ya, doa kita selalu ini, tapi saya sih ini juga harus dihitung sekarang karena eskalasi harga semakin, saya lihat eskalasi harga semakin tinggi, dan menurut saya yang perlu dijaga jangan sampai terjadi ketegangan sosial yang menyebabkan krisis sosial, karena ini sangat potensial eskalasinya. Baik, terima kasih Bung Saididu untuk perbincangan pagi ini. Nanti kita akan terus update ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.